wabarakatuh. Om tung, om tung tung. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Ura. Edisi siaran langsung bertempat di Sunter, Jakarta City. Nah, judul yang kita angkat kali ini adalah teknik merubah ibadahmu menjadi gelombang metafisika. Ini yang jarang dikupas orang, karena orang biasanya terdepak dengan syariat, tahunya ibadah dari ibadah syariat, yaitu yang dikerjakan dengan badan zahirmu, kemudian dengan olah akalmu. Nah, contohnya sholat dimulai takbir sampai salam, zikir dengan amalan ini itu, membaca Quran dengan apa yang kau lihat, kemudian dibaca dengan ilmu membaca Quran yang tartil, yang kemudian pakai nahwu, sorof dan sebagainya. Tetapi jangan salah, nama ibadah itu Tuhanmu di mana? Apakah Tuhanmu ada di dunia? Tidak. Tuhanmu ada di lapis langit akhir tertinggi. Dia menyebut dirinya Malik Yaumiddin. Atau dia ada di lapis maha metafisika, dimensi maha metafisika. Kau di alam fisika, itu nggak mungkin nyambung. Fisika untuk sampai kepada maha metafisika, maka masih berubah menjadi maha metafisika. Kalau kau ibadah hanya sampai atau hanya menggunakan fisikamu sampai kapanpun, nggak mungkin nyambung kepada Allahmu yang ada di maha metafisika. Makanya dia menyebut dirinya Malik Yaumiddin. Nah, berarti rukun syariat peribadatan itu nggak cukup. Walaupun kau telah tahu sholat itu mulai takbir sampai salam, kemudian bacaanmu sudah fasih, kemudian tahu syarat-syarat rukun sholat secara syariat, itu nggak cukup. Nah, bagaimana yang paling penting adalah agar sholatmu itu tersambung, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Quranmu nyambung, zikirmu nyambung, doamu nyambung, kemudian sholatmu nyambung. Yang nggak nyambung dalam sholatnya itu, maka dia diganjar neraka well. Demikian juga sholat pun baca Quran pun demikian. Nggak mungkin bisa kau sentuh kecuali oleh roh yang sucikan. Al-Maidah 35. Bukan Al-Maidah, bukan ya. Al-Waqiah 9, demikian. Nah, sekali lagi ya, kau di dimensi fisika dengan jasmanimu dan alat pembaca gelombang namanya akal, dan alat pembaca virtual namanya panca indera. Kau di situ sekarang. Tuhanmu ada di maha metafisika. Sementara ibadah itu mesti sampai, berarti kau mesti berubah menjadi maha metafisika. Nah, fisika untuk sampai kepada metafisika itu mesti berubah menjadi gelombang. Nah, saya dengan kau jarak 2 meter begini, aku bisa ngomong langsung. Sudah makan tadi? Oh sudah. Jarak 2 meter, jarak 3 meter pun boleh. Makan apa? Masakan Padang dan sebagainya. Nggak butuh teknologi ya. Karena apa? Masih terjangkau dengan cara manual komunikasimu antara si A dan si B. Karena apa? Masih ada di jangkauan panca inderamu, masih terlihat, tercium, raba, dengar, dan rasakan. Sementara Allah itu ada di baliknya ini jauh. Maka kau tidak mungkin bisa mengandalkan teknik fisikamu, atau tidak mungkin mengandalkan teknik manual komunikasimu dengan Allah Ta'ala. Nggak mungkin nyambung. Itu 2 meter. Lah kalau dirubah menjadi jarak 2 kilometer, sudah nggak bisa. Apalagi 20 kilo, 200 kilo, 2000 kilo. Itu masih ada angkanya. Apalagi Allah Ta'ala. Yang kata Nabi, jarakmu dengan Allah Ta'ala di atas langit alam duniamu itu masih ada 7 lapis langit lagi untuk bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Maka lihat ya, langit itu berarti tidak ada ujung batasnya, tidak memakai digit angka lagi, tapi gelombang dan dimensinya telah berbeda. Itu ada 7 lapis gelombang dimensi yang berbeda. Maka secara prinsip tadi ya, kita mesti memakai teknologi
yaitu toreko, yang itu mesti manfaatkan gelombang. Wabtaghu ilail wasilah, mesti cari wasilahnya gelombang itu, channel atau saluran frekuensi. Nah, di edisi sebelumnya telah kita terangkan tentang mesti kita temukan waliya mursidah, yaitu orang membawa nur atau gelombang Allah. Nah, sekarang logikanya bagaimana cara merubah gelombang fisika menjadi metafisika. Ya, syarat rukunnya adalah satu, mesti ada interaksi di duniamu dengan apa yang kau tuju itu. Misalkan kau mau mencari minum ini, minum Pocari, kau mesti tahu di mana yang kau minum itu. Oh, ini Pocari di balik botol, maka kau mesti temukan botolnya. Kau mesti tahu cara buka botolnya dan kau minum. Itu. Nah, hubungan antara A dan si B, kau mesti tahu alamat ordinatnya, di manakah dia tinggal yang bernama itu. Oh, Pocari itu ini, tongkat itu ini, bebek itu ini. Kan? Jadi ada alamat ordinat, di manakah yang bernama yang kau tuju itu. Nah, pertanyaannya, di manakah yang disebut Allah itu di dunia ini? Di dunia loh ya. Nah, dia menekankan wujud, ada wujudnya. Sementara undang-undang panca indera, undang-undang dunia adalah memakai panca indera. Entah kalau nggak terlihat, tercium, meraba, dengar, dan rasakan. Pasti ada itu. Baru bisa berinteraksi dengan dirimu di dunia ini. Nah, Allah itu yang mana yang bernama Allah itu? Apakah kasur? Apakah bebek lucu? Apakah baju ini? Kan tidak tahu. Karena apa? Yang bernama di dunia ini pasti ada hubungan dengan 5 indera ini. Nah, kau mesti tahu dulu di manakah yang disebut Allah itu. Jadi nggak hanya tahu nama ALLAH itu nggak cukup. Kamu tahu kipas angin karena tahu wujudnya. Kamu tahu kentut karena tahu baunya. Kamu tahu angin karena bisa kau rasakan hembusannya. Suara pun demikian. Suaranya laki atau perempuan kau bisa bedakan suaranya. Nah, Allah itu yang mana yang bisa kau interaksi dengan panca inderamu? Dia wujud, maka dia terlihat. Tapi yang terlihat itu hanyalah wujudnya saja, bukan dianya yang asli. Nah, itu dia. Artinya apa? Allah di balik yang wujud itu. Nah, sama seperti Presiden dan Pak Jokowi. Nah, Pak yang meninggal, yang berganti-ganti itu orangnya, bukan presidennya. Kalau presidennya tetap, karena presiden nggak bernyawa, maka nggak mungkin mati. Yang dulu ada pada Bung Karno, kemudian Pak Harto, dan sekarang Pak Jokowi. Nah, wujudnya presiden sekarang sama dengan wujudnya Pak Jokowi. Sifatnya pun sama dengan sifatnya Pak Jokowi. Gambarannya gemuk apa kurus Pak Jokowi? Kurus. Berarti presidennya pun seperti Pak Jokowi, kurus juga. Presiden sekarang rambutnya keriting, ikal, atau lurus? Lurus. Rambutnya pirang apa hitam? Nah, sama dengan Pak Jokowinya. Ya. Karena presiden sekarang ini menempati Pak Jokowi, maka wujudnya, sifatnya kita lihat itu sama dengan sifat dan wujudnya Pak Jokowi. Karena mereka di situ. Demikian juga dengan Allah Ta'ala. Mana yang bernama Allah itu? Sesuatu yang apa, di mana, dan bagaimana, siapa yang bernama Allah itu di dunia? Ternyata itu adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada seorang utusan yang membawa nur Allah di zamanmu sendiri. Itulah manusia membawa nur Allah. Yang wujudnya adalah manusia itu. Wujudnya Allah sama dengan manusia itu. Wujudnya Jokowi sama dengan Pak Jokowi. Wujudnya presiden sama dengan Pak Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi yang membawa amanah jabatan presiden itu. Nah, kalau orang itu membawa gelombangnya Allah, nur Allah, maka wujudnya Allah sama dengan orang itu. Sifatnya Allah sama dengan sifatnya orang itu. Ya, sifat wujudnya ya. Tapi orang itu bukan Allah. Ya. Pak Jokowi dan presiden itu dua unsur berbeda. Kalau Pak Presiden itu sama dengan apa? Jokowi sama dengan Pak Presiden, berarti presidennya hanya ada satu di dunia ini, di Indonesia ini. Nyatanya kan enggak. Di mana ada masa purna jabatan, ada batas limitnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati.
kemudian manusia yang mati, tapi yang nur itu bukan manusia, maka nggak mati. Nah tadi ya, melekatnya wujud Allah itu ada pada seorang manusia utusan yang membawa nur tadi. Itulah Allah yang wujud di dunia ini. Tapi wujudnya saja, bukan Allahnya. Air ditaruh botol, bentuknya botol atau sebotol air namanya. Wujudnya air itu berupa apa? Botol. Dipindah mangkok wujudnya jadi apa? Mangkok. Dipindah kendi jadi kendi. Airnya sama kok. Wujudnya beda-beda. Nah, gitu. Nah, wujudnya Allah adalah manusia. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia, rupa manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia, rupa manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, seorang manusia. Demikian juga dulu zaman Nabi Muhammad, wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah sama dengan wujudnya Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad yang membawa nur Allah, sedangkan nur Allah itu ujungnya adalah Allah sendiri. Maka Allah yang maha metafisika nggak terlihat, Rasulullah yang metafisika nggak terlihat. Yang terlihat adalah fisikanya daripada Nabi Muhammad. Wujudnya sama dengan itu. Nah, waris kepada sahabat selanjutnya, maka wujudnya sama dengan wujud yang pembawa nur itu selanjutnya. Yang kata Nabi, al ulama waris. Itulah wujud Allah. Sementara kau kalau nggak ketemu wujudnya, kau nggak bisa bersaksi dalam syahadatmu. Aku bersaksi. Mana ada kau saksikan kalau nggak tahu itu? Jadi bersaksi akan Allah dan Rasul adalah tentang bersaksi akan wujudnya guru rohanimu. Wujudnya Allah sama dengan wujudnya Rasulullah, sama dengan wujudnya gurumu. Tapi wujud itu bukan Allah ya. Makanya ini wajah tuh wajhiyah, menghadap kepada ini, bukan menyembah ini. Ya, karena Allah ada di balik ini. Maka yang kau pegang interaksi pertama kan dari ini. Jika air itu di balik botol, maka kalau kau mau minum botol airnya, kau pegang dulu botolnya, kau buka botolnya dulu, betul nggak? Nah, karena apa? Air itu di balik botol, mau nggak mau kamu harus temukan botol ini, kamu harus pegang, kamu harus buka tutupnya, barulah kamu minum airnya. Artinya apa? Kalau kau mau mencari Allah di akhirat yang Malik Yaumiddin, kau harus temukan dulu orang yang membawa nur itu tadi, yang dulu disebut Rasulullah. Nah, kalau nggak ketemu itu, kamu nggak ada hubungan. Nah, gambaran selanjutnya adalah tadi kan berarti kan namanya sudah tahu, nama Tuhanmu kan Allah. Wujudnya sudah tahu, di manakah alamat yang kau sebut Allah itu? Oh itu, yaitu gurumu, guru rohani itu. Tapi dia bukan Allah ya. Allah ada di balik orang itu. Ya, karena yang wujud itu wujud itu baru. Nabi Muhammad baru. Sedangkan Allah Maha Qadim. Nah, seperti pula kita, ini baru. Roh itu Qadim, dia Maha Qadim. Yang Allah itu Maha Qadim. Maka kau mesti menyingkap rahasia di balik dirimu sendiri. Nah, setelah tahu namanya, tahu di manakah alamat ordinat wujud Allah itu. Kipas angin itu ini, tembok itu ini, pulpen itu ini, kemudian piring itu ini. Allah itu. Loh, udah tahu sekarang. Bagi bagus sudah tahu. Nah, lanjutannya kemudian kau akan ketemu dengan sifatnya Allah yang tampak pada wujud sifat daripada utusan itu. Sama seperti kau lihat sifatnya presiden sekarang apa? Seperti sifatnya Pak Jokowi, itu aja. Orangnya sabar, rendah hati, kemudian apa? Merakyat, kurus, ya, itu penampilannya. Kemudian rambutnya lurus, itu aslinya Solo ya, sudah tahu semua sifatnya. Karena apa? Telah ketemu yang wujud zahirnya. Karena apa? Presiden menempati wujud zahir itu. Demikian juga Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala kau telah temukan wujudnya, maka kau akan mengenali sifat yang dibalik wujud itu. Ya. Kemudian lanjut lagi, yang bisa membaca Allah yang maha mutlak, mesti ada unsur mutlak juga. Relatif sampai kapanpun gak bisa menjaga mutlak.
Maka unsur untuk bisa membaca kemutlakan sifat Allah, kau mesti ditanamkan unsur Allah juga. Nah, gini contohnya. Kalau kamu ada di dimensi manusia normal, itu kan ada batas ambang pendengaran. Paling bawah namanya infrasonik batasnya. Paling atas namanya ultrasonik. Di atas itu ada bunyi yang tidak bisa kau jangkau. Di bawah ini ada bunyi yang tidak bisa kau dengar. Bunyi yang sangat tinggi yang tidak dengar, atau bunyi yang sangat rendah yang tidak kau dengar. Karena kemampuanmu hanya di situ terbatas. Demikian juga untuk membaca gelombang Allah. Dia itu maha mutlak, maha tinggi, maha tak terbatas. Kamu terbatas, enggak mungkin nyambung. Maka logikanya, untuk bisa mendengarkan bunyi yang di atas batas ambang pendengaran manusia, kau mesti pakai alat bantu. Untuk bisa melihat virus, kau mesti pakai mikroskop. Ada mikroskop kinetik, ada mikroskop optik. Nah, seperti itu. Maka wujudnya virus corona kamu jadi tahu, oh ini virus corona, bentuknya dan sebagainya. Demikian juga kau untuk bisa membaca sifat Allah, gelombang Allah, kau mesti punya alat yang bisa untuk membaca itu. Tanpa itu kamu nggak bisa connect atau nggak terjangkau itu. Ya, kau fisika, dia maha metafisika, nggak mungkin nyambung. Kecuali kau memakai alat bantu, yaitu yang di Asy-Syura 52 disebutkan sebagai nur iman dan nur kitab. Itulah yang ditanamkan saat kita baiat. Nah, itu unsur nur itu tidak bisa melekat pada akal. Akalnya terbatas. Nur itu tak terbatas. Oh, nggak kena. Maka manusia itu mesti di-upgrade gelombang masuk ke dimensi rohnya. Yang tadi roh itu kodim, akalmu baru. Maka yang bisa menampung gelombang tak terbatas hanya dengan rohmu dan bukan akalmu. Sedangkan roh itu akan dibangkitkan ketika kau telah melewati kematian. Maka betul kalimat Nabi mutu kebelantar mutu, yaitu kau mesti dimatikan dan dihidupkan kembali di dimensi yang mempunyai gelombang berbeda atau upgrade gelombang kesadaran, yaitu dimensi akal masuk ke dimensi roh. Nah, di roh itulah nanti ditempeli alat bantu itu, yaitu nur tadi. Dengan begitu, kamu bisa membaca gelombang Tuhan yang tak terhingga. Nah, contohnya begini, contohnya ya, tadi manusia nggak bisa mendengarkan gelombang ultrasonik. Nah, maka ultrasonik yang suara sangat tinggi tidak terdengar manusia, seolah tidak ada. Alam pun demikian, dimensi itu. Ada kubur, ada barzah, tapi nggak bisa kau lihat, nggak bisa kau interaksi dengan alam-alam itu. Karena limitmu terbatas. Alam itu di atas batasan ambangmu. Sehingga kau tidak bisa masuk ke kubur, nggak bisa masuk ke barzah. Tapi kalau kau telah di-upgrade gelombang ke dimensi roh, dan ditanamkan alat bantu yaitu nur Allah yang punya limit tak terhingga, maka dengan demikian kau bisa nyebrang ke kubur, nyebrang pula ke barzah sekarang, bukan nanti ya. Alam ultrasonik itu bukan berarti nggak ada ya, ada, cuma di atasnya batas ambang kemampuan kita. Demikian juga kubur ada itu, cuma gelombangnya berbeda dengan gelombang dunia. Sementara kau di dunia, maka untuk membuktikan kubur sekarang, kau mesti bisa mi'raj atau naik gelombang. Untuk bisa membuktikan barzah sekarang, kau mesti bisa mi'raj atau naik gelombang. Nah, setelah tadi tahu di manakah yang bernama Allah itu tujuanmu, maka kau ada titik fokusnya. Kemudian tahu sifat Allah yang melekat pada dirinya, dan kemudian mempunyai alat bantu nur untuk bisa membaca gelombang dan sifat Allah, nur Allah dan sebagainya. Yang ini, sifat ini ditanamkan pada rohmu, bukan akalmu. Rohmu kodim, akalmu baru. Yang bisa berserta dengan yang kodim, yang bisa berserta dengan yang maha mutlak, pasti mempunyai sifat kodim, bukan baru. Akal gak bisa menjaga Allah, gak bisa. Hanya roh yang bisa, tapi roh itu mesti lewat proses metodologi baiat masuk tarekat. Nah, roh pun gak sembarang roh. Roh yang mesti ditanamkan alat bantu yaitu nur Allah, yang disebut di Quran nur iman dan nur kitab.
barulah dengan itu kamu ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Nah, contohnya begini, ya, jasmanimu stasioner masih di sini, tapi gelombangmu bisa naik ke kubur, naik ke barzah, naik ke alam-alam dan sebagainya itu. Lihat ya, ketika kita melihat orang ya minum es teh ya saat puasa jam 2 siang, apa yang terjadi dalam dirimu? Kamu kepingin, betul ya? Kamu kepingin, enaknya ya. Karena apa? Satu, kamu tahu sifat es tehnya itu adalah dingin, segar, manis, enak. Betul ya? Karena mindsetmu telah ada di dalam mindsetmu itu, bahwa es teh itu rasanya manis, dingin, segar, enak loh. Tahu wujudnya, kemudian tahu yang bernama es teh itu di mana. Baru kau lihat sifatnya ngalir, berubah menjadi gelombang. Kamu kan lihat wujudnya, tapi sifatnya ngalir langsung ya. Kau lihat kan langsung gelombangnya sampai kepadamu. Kenapa? Sifat yang di dalam wujud es teh itu, dan ada sifat yang tertanam di dogma mindsetmu bahwa ini rasa ini, maka ada hubungan. Nah, bayangkan kau sholat, ibadah, zikir, tapi nggak tahu di manakah Allah itu yang di dunia ini, sifat wujudnya nggak tahu. Kemudian nggak tahu pula sifatnya, dan kamu pula nggak punya bekal sifatnya Allah itu, nggak punya alat untuk membaca gelombang dan sifatnya, nggak ada hubungan. Misalkan kau sebut Allahu Akbar, Allah yang mana yang maha besar itu? Nggak ada hubungan. Kau berpikir la ilaha illallah, la ilallah yang mana? Nggak ada hubungan. Tapi kalau kau sebut Allah, tapi ada alamat ordinat, itu loh Allah itu yang kau hadirkan. Makanya ini wajah tuh wajhiyah loh. Ada wajah Allah yang kau hadap itu, kau hadirkan itu saat sholat. Itu kan iftitah sholat. Ini wajah tuh wajhiyah, menghadap ke sini. Kenapa? Allah di balik ini. Kenapa kamu telepon nomor itu kepada istrimu? Karena istrimu ada di balik nomor itu. Tekan nomor itu nyambung sama istrimu, gitu loh. Lah kalau kamu nggak ketemu ordinat di dunia, maka kita nggak mungkin sampai kepada dia yang ada di gelombang metafisika. Apalagi maha metafisika, nggak mungkin. Nah, jadi demikian ya. Baru lihat wujudnya, sebut namanya, karena sifatnya di wujud itu dan sifatnya di dalam dirimu itu ada hubungan, maka ada kontak. Nah, bergetarlah hatimu, kan gitu ada ayatnya itu. Bagaimana kau sholat ya, tapi nggak tahu menghadap kemana kiblat rohmu. Rohmu pun nggak tahu yang mana bernama Allah di dunia, kamu nggak tahu. Pada sifatnya wujud. Itu mesti kau clearkan dulu saat syahadat. Kau saksikan asyhadu alla ilaha illallah, baru ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan sebagainya. Itu mesti clear di rukun Islam pertama. Nah, masalahnya kan sekarang ini banyak orang bersyahadat tapi nggak pernah bersaksi, nggak tahu wujudnya Allah yang mana, nggak tahu. Wujudnya Allah adalah manusia. Itu adalah gurunya Mr. TM. Gurunya bukan manusia, tapi karena menempati manusia, maka wujudnya sama dengan manusia. Air ini tidak sama dengan botol, tapi karena air yang menempati botol, di wadah botol, maka wujudnya air sama dengan sebotol air. Bentuknya sama dengan botol. Nah, kalau minum air ini, kamu mesti temukan dulu botolnya. Buka dulu botolnya, baru kamu bisa minum. Yang kamu minum airnya, bukan botolnya. Kenapa? Air itu di balik botol ini. Demikian juga kamu dan Allah Ta'ala. Kalau kamu nggak ketemu orang yang membawa nur itu, pembawa wasilah, mana mungkin kamu bisa nyambung sama Allah yang di ars? Kalau kamu nggak temukan Allah yang di dunia ini, yaitu wujudnya, ya, botol ke botol ya, air ke air. Botol nggak sama dengan air loh ya. Wujud itu pun nggak sama dengan Allah Ta'ala. Tidak sama. Wujudnya manusia. Manusia tidak sama dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah itu dibalik wujud manusia itu. Maka kau harus temukan dulu manusia itu. Logisnya ini. Maka sholatmu mesti menghadirkan wujud orang itu.
Karena begir batu ke situ. Dan orang yang bisa sholat hanya orangnya telah dibaiat. Maka perintah ibadah hanya bagi ya ayyuhalladzina amanu. Iman bukan percaya, bukan yakin, tapi orang ditanamkan nur. Baru ada hubungan. Karena kau telah diambil ke gelombang roh. Dan rohmu telah disertakan dengan alat bantu, yaitu nur Allah Ta'ala. Nur bisa membaca dengan, yang saya pada matanya adalah nurnya, yang saya pada Allah adalah nurnya sendiri. Maka ada hubungan, nanti berubah menjadi gelombang. Sholatnya begini, Allahu Akbar. Tapi karena berubah menjadi gelombang, nyambung sama Allah Ta'ala. Ketika kau telepon sama orang lainnya, yang kau pegang kan HP-nya, ngomong sama HP-nya, betul ya? Tapi karena ini ada sistemik metodologi, teknologi, suaramu berubah menjadi gelombang dan tersalur walaupun jarak 2 km, 20 kilo, 200 kilo, 2000 kilo, langsung. Karena rumus memakai gelombang itu rumus penghantar, bukan pengantar. Kalau penghantar, jarak berapapun sifatnya hubungan itu langsung sampai. Kau dengan Allah yang ada 700 langit jaraknya, kalau nggak memakai teknologi, kalau nggak memakai rumus penghantar, kalau nggak memakai rumus gelombang, mana sampai? Maka, sederhana ya, cari dulu orang yang membawa gelombang itu. Yang kau pegang kan HP-nya, ngomong sama HP-nya, tapi nyambung dari dia. Kenapa? Lewati proses teknologi. Kalau kau temukan orang itu, sholatmu menghadap orang itu, zikirmu menghadap orang itu, ibadahmu menghadap orang itu, tujuan semua kepada Allah lewat orang itu. Tapi karena Allah di balik orang itu, dan Allah gelombangnya ada di balik orang itu, gelombangnya, maka nyambung. Memakai rumus dasar teknologi atau bahasa Arab adalah thariqah. Maka seluruh sholat yang tidak memakai prinsip dasar teknologi nggak bakal nyambung. Karena apa? Allah tidak di alam fisika, ya. Dia maha metafisika, kau dalam fisika. Maka tadi ya, wujud tadi merubah menjadi gelombang. Yang kau kerjakan pun demikian. Sholatmu kan sholat gerak itu. Makanya ada ini wajah tu wajia. Itu teknik menuju merubah gelombang fisika menjadi metafisika, metafisika ultra sampai dengan maha metafisika. Clear. Jadi jarak 2 kilo si A dan si B nggak mungkin bisa komunikasi kalau tanpa alat bantu, tanpa lewat teknologi. Apalagi 20 kilo, 200 kilo. Apalagi kau ibadah dengan Allah Ta'ala, kau di dunia dan Allahmu di ars atau alam robbani, atau di kerajaan Allah, atau di Malik Yaumiddin. Jadi nggak sembarangan ya, nggak main-main. Allah menerangkan wujudnya yang demikian ilmiah. Ada wujudnya, berarti kau mesti cari yang wujud itu. Lanjutannya kau saksikan saat syahadatmu. Kalau nggak clear syahadatmu, kau nggak kenal Tuhan. Aku bersaksi, tapi mana kau saksikan? Maka nggak mungkin kau bisa sholat. Karena apa? Ini wajah itu wajahnya nggak ketemu. Ini wajah Allah yang mana? Ibrat itu kemana? Nggak ada. Kau sebut nama Allah pun nggak nyambung. Kau sebut la ilaha illallah subhanallah, Allahu akbar, nggak nyambung. Kau nggak kenal itu, nggak ada hubungan. Karena apa? Yang bisa membaca gelombang mutlak, ya mutlak juga dong. Yang bisa membaca Allah adalah dia sendiri. Nah itulah kenapa orang mesti dibayar, yaitu kau diambil gelombangmu menjadi roh, dan rohmu juga mendapatkan alat bantu, yaitu nur. Tanpa itu nggak ada hubungan. Silahkan cerna, silahkan dinalar, apakah betul kalimat Mr. Taib itu ilmiah dan logis. Sekali lagi, apakah mungkin kau mau berhubungan dengan Allah Ta'ala tanpa tahu dengan orang yang membawa gelombang nur itu? Nggak mungkin. Apakah mungkin kau bisa menghubungi orang lain yang ada di dimensi yang tidak terjangkau, sementara kau tidak tahu nomor handphonenya? Nah, seperti itulah logikanya. Kalau nomor handphonenya saja nggak tahu, apalagi bisa menghubungi orangnya. Jadi alat bantu, dan ada prinsipil tentang metodologi teknis atau teknologi yang biasa disebut di dalam bahasa Arab adalah thariqah. Nah, makanya sholat yang lalai, tidak nyambung atau putus atau mengalami the missing link, maka kau hanya mendapatkan neraka bel. Celaka orang yang lalai dalam sholatnya. Yaitu kau sholat jasmanimu, tapi gak nyambung dengan gelombangnya Allah Ta'ala. Betul gak? Ada kalimat untuk mencari gelombang itu. Wabtaghu lil wasilah. Ada. Al-Maidah 35. Betul gak tentang alamat
bahwa Allah mengutus utusan seorang manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum atau bahasa 128. Ada nggak itu? Ada. Tapi itulah yang diingkari umat sekarang. Mengiranya orang beragama bisa tanpa lewat rasul. Nggak mungkin. Mengira telah beriman, mengira telah Islam, padahal nggak kenal rasul, juga nggak tahu teknik dan metodologi. Nggak mungkin nyambung. Ya, ini kritik besar ya, kritik untuk semua orang ya. Kamu tuh nggak mungkin bisa sholat, zikir atau apapun itu. Karena apa? Sudah beda gelombang, nggak mungkin. Kalaupun ada yang membalas doamu, zikirmu itu pasti genderuwo. Makanya banyak orang sekarang beragama tapi nggak bertuhan. Gampang saja, kalau kau ngerasa makrifat sama Allah di arsy, siapa Allah yang di dunia ini? Kan gitu. Betul nggak? Kalau kamu ngaku sudah minum air Pocari Sweat ini, kau mesti tahu dong botolnya. Nah itu. Kalau kamu ngaku bisa menghubungi dia yang di Las Vegas misalkan, kamu mesti tahu dong nomor teleponnya, gitu loh. Kenapa? Menghubungi dia di alam maha metafisika mesti lewat fisika. Nah, dia yang misalkan kamu menghubungi istrimu jarak 40 kilo, dia sudah metafisika dari sini. Yang fisika adalah nomor teleponnya itu loh. Maka komunikasimu dengan yang fisika tadi. Tapi fisika berubah menjadi metafisika, barulah sampai kepada dia. Gitu loh. Dan menghubungi Allah yang di arsy, yang di akhirat, kata Nabi, tidak akan kau sampai pada Allah yang di akhirat kalau belum kau temukan Allah di dunia. Itulah. Jadi gamblang ya. Kalau sesuatu nggak masuk akal, nggak mungkin ya saya jawab sih nggak masuk akal dan nggak mungkin. Daripada kita bertele-tele debat dengan ini itu, nggak mungkin. Manusia siapapun nggak mungkin sampai pada Allah tanpa beserta unsur Allah, tanpa menggunakan gelombang roh, karena hanya roh yang qadim yang bisa sampai pada maha qadim. Dan juga mesti memakai teknik, teknologi atau cara, yaitu thariqah. Tanpa itu mereka dan ibadahmu zong. Kau Islam hanya Islam akalmu, tapi rohmu kafir. Islammu saat kau hidup, begitu mati kau pun kafir. Kau nggak kenal Allah, kau nggak akan bisa pulang. Demikian kami sampaikan. Salam kebangkitan tasawuf. Hindu, Buddha, Yahudi, Islam, Kristen, semua saudara. Nggak ada musuh-musuhan. Yang pintar cuman Mr. TM, yang lainnya goblok-goblok ya. Karena yang ini cuma Mr. TM, lainnya hanya penghalus saja ya, halusinasi. Nggak ada selesainya ya. Oke, bila itu kembali daya, bila itu nayah, bila yang tak maksudnya, walau itu kawan lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.